Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena bisa bertemu Buya langsung di Cirebon. Saya dari Bandung, kebetulan lagi dinas. Subhanallah, makasih. Menyempatkan diri untuk mendengar ceramah. Alhamdulillah. Saya bekerja di perbankan, Pak Buya. Udah kurang lebih 24 tahun. Bank apa itu? Bank konvensional atau syariah? Bank konvensional. Baik. Baru 1 tahun ke belakang saya mendengar bahkan banyak komunitas yang namanya hijrah atau komunitas yang namanya kam bebas riba dan macam-macam yang menyatakan bahwa bekerja di bank itu adalah riba. Baik. Nah, ini sangat mengganggu pikiran saya, padahal selama saya bekerja udah dari tahun 90, baru 2 tahun belakangan ini saya mendengar tentang riba. Baik. Nah, mohon petunjuk Pak Buya, apakah yang harus saya lakukan? Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung Cirebon jauh. Perlu dinas menyempatkan diri untuk mampir ke majelis. 1. Kemudian beliau adalah bekerja di bank konvensional. Mendengar tentang suara bahwasanya bank konvensional dari riba, ternyata tidak lari. Berarti orang pilihan. Kalau seandainya umat Islam punya keinsafan kayak begini, itu beres semuanya. Yang repot tuh, repot banget gitu aja, dikit-dikit haram lah ini. Tapi tidak, begitulah Allah memilih hati. Padahal dia mengerti pekerjaan beliau adalah seperti itu, tapi ternyata Allah rindukan. Bukan malah lari. Ngapain kalau memang tidak dipilih oleh Allah, ngapain datang ke sini? Dan beliau sudah tahu kok jawaban saya, insya Allah. Allah menggiring. Begitulah orang dipilih oleh Allah, enggak unik kadang-kadang, masih mau datang bertanya lagi, ya. Dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami jawab, yang pertama bersyukur kepada Allah. Anda jauh-jauh masih menyempatkan diri datang ke sini. Orang Cirebon saja banyak enggak datang kok. Ini istimewa. Belum lagi Anda datang dalam keadaan Anda punya masalah. Berarti Allah akan angkat Anda, yakin. Anda punya masalah kan? Datang ke sini punya masalah. Biasanya kan, jangankan kalau sudah kerja, yang mau kerja aja takut tanya kiai, takut dilarang. Mau kerja, takut ya, takut kiai nanti semua dilarang. Anda sudah bekerja dan Anda menghidupi anak Anda 25 tahun, masya Allah. Nah, ini istimewa. Ini kalau orang punya insaf nggak ada yang susah. Kemudian beliau minta petunjuk. Kami sampaikan bahwasanya, ketahuilah yang lalu berlalu Allah Maha Kasih. Yang lalu berlalu Allah Maha Kasih. Karena waktu itu Anda belum menghadiri majlis, belum tahu. Anda baru tahu. 1. Allah Maha Kasih. Kemudian niatlah untuk segera hijrah. Hijrah itu bukan harus Anda tinggalkan esok hari. Anda harus punya perencanaan dan yakin bahwasanya rizki tidak akan lari kemana. Sudah dijatuh oleh Allah. Cuman orang harus strategi dong dalam berhijrah itu. Apakah minggu depan, tahun depan, atau 2 tahun lagi, sesuai dengan kesiapannya. Yang penting mantapkan hati bahwasanya aku harus hijrah. Tinggal kemampuan seseorang. Ada orang langsung esok hari hijrah. Banyak di antara kawan-kawan itu hijrah dari dunia riba ke tidak, itu ada yang 1 tahun beres, ada yang 5 tahun baru dapat 20%. Sampai sering nangis, Bu ya, saya baru dapat 20%. Tapi sudah hijrah kan? Sudah mulai. Ibaratnya hijrah itu begini loh ya. Anda berada di tempat yang hina, mau meninggal tempat hina apa langsung mencolot, melompat? Enggak kan? Meninggalkan pelan-pelan. Pada akhirnya Anda akan sampai ke tempat yang mulia. Dan yakin pada ini. Anda yakin bahwa memang dalam dunia konvensional itu memang ada transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW. Maka perlu kita mengarah kepada sesuatu yang sudah mulai diatur dengan syariat. Biarpun ada di bank syariah ada kekurangannya, itu tugas kita untuk menyempurnakan. Tapi ingat, kepada siapapun, kalaupun suatu ketika Anda sudah terbebas daripada itu semuanya, lalu Allah muliakan kepada Anda, tetap Anda tidak boleh mencaci saudara Anda yang masih ada di sana. Mereka adalah umat ahli la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad, dan bisa jadi di hati mereka seperti hati Anda, cuman mereka belum punya kesempatan. Bahkan yang seperti Anda punya banyak, tapi belum dikirim oleh Allah hadir majelis seperti ini. Maka jangan sekali-kali Anda yang sudah terbebas dari riba lalu Anda mencaci mereka. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ada memang tidak main riba, tapi dia matanya jelalatan. Ada tidak main riba, dia mabuk. Ada. Maka sebaiknya setiap dari kita tuh ngurusi dirinya sendiri, kesalahan diri kita sendiri. Tidak usahlah nanti siapa ada orang masih di bank konvensional langsung bilang, oh jangan duduk di sana. Nggak begitu. Justru pandang mereka dengan kasih sayang. Suatu ketika Allah akan mengangkat Anda akan terbebas dari itu, dan Anda lebih mudah, lebih indah hidupnya. Tapi ingat, pasti pesan,
Jangan sekali-kali Anda memandang rendah saudara-saudara Anda yang masih ada di tempat sana. Akan tapi kalau Anda mempunyai iman, doakan, ya Allah, entaskan sahabat karibku dari kehinaan itu, ya Allah. Selesai. Jadi sekarang apa yang harus Anda lakukan? Berpikir untuk hijrah secara maksimal, tapi hijrah itu adalah perlahan. Anda tidak hidup sendiri, ada anak, ada istri, ada kebiasaan yang selama ini Anda tekuni. Kalau langsung Anda begitu, bisa saja runtuh semuanya. Akhirnya bukan saja urusan riba yang hilang, yang bukan urusan riba yang bukan ribanya hilang, tidak, akan tapi mungkin ada kehancuran yang lain lagi. Hijrahlah dengan cara yang indah, tapi niat hijrah itu terlebih dahulu. Innamal amalu binniyat, niat dulu. Dan masalah bab niat adalah urusan dengan hijrah. Niat dulu Anda untuk hijrah, perlahan dan perlahan. Banyak di antara seperti Anda ini dimulai dengan menangis di tengah malam, tapi paginya masih bekerja. Tapi bekerja pun dia kerja serius, tapi dia menjerit. Serius karena Anda amanat. Tidak boleh gara-gara ini besok kerjanya seenaknya, nggak boleh. Anda harus kerja serius tapi menjerit. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah tentukan untuk Anda sesuai dengan rencana Anda untuk hijrah. Dan yakin Allah Maha Kaya, kekayaan bukan dari sebuah perusahaan, tapi kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya ulang. Bersyukurlah kepada Allah, Allah menjadikan Anda seperti ini. Itu saja. Akan berkembang makna syukur ini, menyempurnakan perjalanan Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh, ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan, teman-teman. Ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang, saya buka jasa perzinahan untuk memberikan manfaat kepada orang. Supaya orang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ. Manfaat buat orang, tapi haram. Tanggung jawab hari kiamat. Nggak bisa. Sama halnya dengan ini, teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini, sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan, dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya, semuanya terganggu nih. Dan itu. Seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap, jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada, apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu, kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia, di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik, kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz.
Baik, apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan, tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar, saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh. Bersih, keringin bisa lari. Gitu kan. Jadi harus keluar, nggak bisa, enggak. Bapak harus keluar dulu gitu kan. Baru bisa jalan gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak, saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah. Saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak. Dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz, waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan. Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu a'lam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana. Bagaimana hukum bekerja di bank? Bank apa dulu deh? Kalau banknya bank yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang baik, bank syariah dan sebagainya, halal kerjanya silakan. Kalau antum kerja di tempat yang ada hukum Allah dilarang di situ, misalkan ada riba, ada yang tidak baik dan sebagainya, dan antum bisa ini memilih di tempat yang halal, tapi antum memilih di situ karena pertimbangan dunia ya haram, yang didapatkan juga salah. Ya kan? Kecuali dalam keadaan Anda belum mendapatkan sesuatu yang maksimal, sebagian bisa baik, sebagian belum bisa baik gitu kan? Maka silahkan ambil sebagiannya. Yang tidak baiknya ditinggalkan, tapi dalam rangka mencari yang halalnya sambil berjalan. Ini kaidahnya jelas, ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang sampai menemukan yang maksimal di situ sambil nyari. Tapi kalau antum punya pilihan mencari di bank misalnya yang sifatnya baik, hukum Allah diterapkan di situ, dapat di situ misalnya, penghasilannya ada, kenapa mencari sesuatu yang lain? Ya, dan rezeki itu kan nggak berubah. Ya, nggak berubah. Antum sampai meninggal, rezekinya akan segitu-gitu aja. Ada yang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, lebih daripada itu. Antum sebelum rezekinya diberikan sempurna, nggak akan meninggal. Nggak akan meninggal. Antum dapat misalnya kan, yang halal. Ini dapat dengan yang haram. Sama-sama ini 1 miliar, ini 1 miliar. Jadi kalau bisa ngambil dengan cara yang halal, ngapain ngambil yang haram? Yang bedanya cuma keberkahan aja. Keberkahan. Orang kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya banyak diturunkan, dibuka di langit dan di bumi pintu berkah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk satu penduduk negeri bisa selampung nih semua beriman dan meningkatkan takwa. Ya, kerjanya karena iman, salat tidak ditinggalkan, malam-malam tahajud, puasa sunnah dijalankan. Masya Allah, itu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dibuka keberkahan di pintu langit dan bumi. Kalau keberkahan sudah turun, berkah itu artinya sedikit tapi banyak manfaatnya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah supaya enggak capek mikir. Rizkinya segitu juga, 1 miliar. Cuman disimpan oleh Allah tuh. Kamu nggak usah banyak mikir ya, nggak usah banyak mikir. Diturunkan dulu misalnya sebulan, taruhlah misalnya cuma 500.000. Tapi berkahnya luar biasa. Begitu butuh, pas butuh ada. Mau beli buah, temennya datang. Beli buah ya, saya aja yang bayarin. Masya Allah. Mau beli makanan, tiba-tiba temennya yang lain datang. Masya Allah. Ya begitu berharap sesuatu, datang kiriman dari yang lainnya. 500.000 awet sebulan nggak dipakai. Masya Allah. Ya, terus ya begitu tuh jalan. Jadi nikmat. Dan hatinya juga gak mikir macam-macam. Gak mikir macam-macam. Mau berangkat, temannya datang, ikut saya aja yuk. Masya Allah, gak mikirin bensin, gak mikirin ngelap mobil, gak mikirin macam-macam, gitu kan? Biasa aja. Kalaupun punya gak sibuk dia. Capek gitu ya. Gak dalam keadaan lelah, gak dalam keadaan capek. Ini tidak. Begitu Anda mendapatkan dengan cara yang haram, nah, lawannya nafsu. Keberkahan terkunci, nafsu muncul. Sedangkan sifat nafsu selalu ingin, walaupun belum tentu dibutuhkan. Makanya, kalaupun yang terlihat sudah banyak, di rekening misalnya sudah ada 500 juta, rasanya kurang aja. Masih ingin terus. Antum modal kerja 10 juta. Dapat keuntungan pertama misal, 5 juta. Masya Allah, keuntungan yang kedua misalnya, 3 juta. Yang selanjutnya, 1 juta. Nah, maaf, menurun atau naik?
Tuh, antum bilangnya turunkan, itu bukan untuk turunkan. Barangkali kamu pikirnya terlampau banyak. Dikasih 5 juta, kemarin sholat sunnah ketinggalan. Turuninnya 3 juta dulu gitu kan. Walaupun di atas modal juga. Supaya antum mikir, yang 5 juta aja belum dikeluarin. Masa mau mikirin yang lain? Itu mau kumpulin sampai kapan lagi? Akhirnya begitu terkumpul capek hidupnya. Silahkan cek, orang yang bekerja dengan nafsu, apalagi mendapatkan dengan cara yang haram, hidupnya nggak akan tenang. Ngitung terus. Ngitung. Tapi tipikal manusia memang pengen kelihatan. Hidup antum 5 miliar misalnya, pilih mana ya? Diberikan sekaligus 5 miliar bisa dipegang begini, atau disimpan oleh Allah. Begitu butuh baru diberikan. Pilih mana? Oh, masa? Umumnya pengen dipegang. Antum belum gajian aja udah sibuk gitu kan. Allah gini. Masya Allah gitu kan. Ya. Isi uang belanja 3 hari lagi belum selesai sudah mikirin gitu kan. Artinya pengen megang, itu sifat manusia. Padahal kebanyakan dipegang capek. Begitu sudah semakin banyak, Masya Allah. Tadinya kalau 100 ribu masuk dompet, udah 100 juta, waduh kebanyakan nih. Simpan 1 miliar, berangkas kayaknya berangkas. Bikin berangkas, mau tidur, cek dulu barangkali satu kurang situ. Hitungin lagi 1 miliar gitu kan. Sampai subuhnya juga terlambat, tahajud. Enggak, gitu aja semalaman tidur juga enggak. Capek gitu kan. Ini poin yang barangkali dicek ya. Kalau semakin banyak antum meninggalkan ibadah, pasti ada yang salah tuh. Ada yang salah tuh.